harus kita pisahkan antara toleransi dalam agama dan toleransi antar umat beragama. Agama nggak ada toleransinya. Lakum dinukum waliyadin, jelas. Kalau antar umat beragama harus kita bertoleransi. Orang di luar Islam susah, ya kita bantu, kita tolong. Dia sakit, kita ada. Kalau dia menikah lalu kita ucapkan selamat berbahagia, ya itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Beda dengan selamat Natal, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam pengertian takut meninggalkan perintah Allah dan takut melaksanakan atau melakukan larangan-larangan Allah kapan saja dan di mana saja kita berada, sebagai bukti kepatuhan, ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan dengan bekal takwa itu, jikalau nanti saya, bapak dan saudara diwafatkan Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana larangan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, bapak dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar sidang Jumat yang terhormat, para tamu-tamu Allah,
calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan teladan atau contoh kepada manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, baik hubungan manusia dengan sesama manusia, maupun hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya di mana manusia itu berada. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan kalau perbuatan itu bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apapun yang kita lakukan diliput dan direkam oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh amal perbuatan manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Qaf, surat yang ke-50 di ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata pun yang diucapkan atau satu perbuatan pun yang dilakukan, melainkan malaikat kami akan mencatatnya, merekamnya, meliputnya. Untuk apa malaikat itu mencatat setiap ucapan dan perbuatan? Karena Allah akan meminta pertanggunggan jawab dari setiap ucapan dan perbuatan kita. Wala tus'alunna amma kanu yaf'alu. Dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apapun yang telah kalian perbuat. Itulah sebabnya di dalam Al-Quranul Karim surat yang ke-17, surat Al-Isra, di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti suatu perbuatan atau suatu ucapan atau perkataan yang kamu sendiri nggak ngerti, kalian tak tahu dalil ataupun dasar hukum dari ucapan atau perbuatan yang kalian lakukan. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kalian, wal basar, penglihatan kalian, wal fuada, dan hati nurani kalian, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat yang ke-33 ayat yang ke-65. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang jujur dan benar. Jikalau Anda senantiasa mengatakan perkataan yang jujur dan benar alias tidak bohong, yuslih lakum a'malakum,
maka Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Perbuatan yang buruk akan diubah oleh Allah menjadi baik, asal kau mau berkata jujur dan benar. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang kedua, akan Allah ampuni kehilafan dan kesalahan serta dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka mereka adalah orang-orang yang menang dengan kemenangan yang agung. Walaupun dengan berkata jujur dan benar mereka hancur atau mereka rugi atau mereka gagal ketika mereka berada di dunia ini. Boleh jadi seseorang yang menyatakan kejujuran dan kebenaran dia di penjara, dan boleh jadi orang yang berbohong di dunia ini dia bebas dari penjara. Tapi berbahagialah orang yang berani mengatakan kebenaran meskipun resiko harus dia masuk penjara, karena mereka itu adalah orang yang akan menggapai kemenangan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dan barang siapa di antara kalian yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, artinya takut kepada Allah, dan dia takut kepada Allah pada saat berjumpa dengan Allah di hari kiamat, di mana Allah akan mempersoalkan, Allah akan memperkarakan dia terhadap ucapannya ketika dia di dunia dan ucapannya, perbuatannya ketika dia berada di dunia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar. Kalau gak bisa ngomong jujur dan benar, liyasmut, diem. Kalau merasa ini omongan ini ternyata bohong, mendingan diam. Saudara-saudaraku sekalian, dalil-dalil tadi saya sampaikan ke tengah-tengah jamaah sekalian untuk membantah argumentasi dari setiap orang yang mengatakan apalah artinya sebuah ucapan. Kok cuma diucapkan saja, susah amat sih. Saudara, setiap ucapan yang kita sampaikan, yang kita keluarkan akan mengandung konsekuensi hukum. Begitu juga nanti di akhir tahun ini, saudara yang berani mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year, ucapan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan soal enteng diucapkannya, konsekuensi hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir diutus oleh Allah ke dunia ini, sudah ada orang Nasrani, orang Kristen, sudah ada orang Yahudi. Tapi sejarah tidak mencatat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan selamat untuk mereka orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Nabi pernah, ya nggak salah kita ikut juga. Tapi Nabi kan tidak pernah. Itu kan Nabi. Ya Nabi juga ada orang Nasraninya. Bahkan ada dalam sejarah seorang Yahudi tua yang buta lagi, disuapi sama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Enggak pernah Rasulullah mengucapkan ucapan itu kepadanya.
silahkan. Tapi ingat, konsekuensi ucapan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan. Salah satu contoh, ucapan mengandung konsekuensi hukum. Saya, bapak dan saudara-saudara sekalian, istri-istri kita mulanya adalah haram untuk disentuh dari ujung rambutnya sampai ujung jari tangan istri kita, jari kaki istri kita haram untuk disentuh, kecuali kalau kita sudah mengucapkan kalimat aku terima nikahnya, kawinnya fulana binti fulan dengan mahar yang tersebut tunai. Maka ketetapan hukum wanita yang tadi haram untuk disentuh menjadi halal bagi kita. Sebaliknya, gara-gara ucapan, wanita yang tadi sudah sah untuk kita pergauli menjadi haram tatkala kita telah mengatakan dengan ucapan aku telah mentalakmu dengan talak bain kubra, talak 3. Maka saat itu tidak boleh lagi kita menyentuhnya karena haram. Bukankah ijab kabul itu adalah ucapan? Bukankah kata talak itu adalah ucapan? Saudara-saudara kita yang di luar Islam baru akan diakui keislamannya setelah dia melafazkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru bisa diakui dia adalah muslim. Dan ketika dia tak lagi mengucapkan kalimat itu, dia mengatakan aku tak lagi percaya kepada Allah, maka dia telah dihukumi dengan murtad. Bukankah dua kalimat syahadat itu ucapan? Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kalau kita menyampaikan seperti ini, jangan dengar ustadz itu ustadz intoleran, itu ustadz radikal, itu ustadz yang tidak ada jiwa Pancasilais. Kata siapa? Saya hidup berdampingan dengan orang Nasara sejak saya dilahirkan sampai setua ini. Hidup dan bertetangga dengan sesama. Harus kita pisahkan antara toleransi dalam agama dan toleransi antar umat beragama. Agama nggak ada toleransinya. Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Kalau antar umat beragama harus kita bertoleransi. Orang di luar Islam susah, ya kita bantu, kita tolong. Dia sakit, kita ada. Kalau dia menikah lalu kita ucapkan selamat berbahagia, ya itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Beda dengan selamat Natal, bro. Tapi terserah kepada Bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang berpendapat bahwa itu boleh, silahkan. Oleh karena itu mari Bapak dan saudara-saudaraku sekalian beragamalah dengan menggunakan logika. Beragama bukan menggunakan perasaan. Gua nggak enak. Itu berarti beragama menggunakan perasaan. Logika yang kita gunakan, bukan perasaan yang kita bawa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.